Awal ganggu itu kan aku lagi jualan keliling. Tiba-tiba itu kayak mau diangkat kemana kayak gitu, kayak los kayak gitu. Katanya ini mau bukan buat tumbal. Oh, tumbal. Iya, disuruh puasa 3 hari 3 malam. Kalau kamu tahu siapa yang ngirim itu, kamu berpuasa 3 hari 3 malam. Jadi aku nggak ngatakan, kamu tahu sendiri kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di wilayah Kembaran Kulon di segmen MFO Menyapa Rumah. Kita mau menyapa narasumber kita. Katanya ini sekeluarga diganggu semua. Nah, diganggu apa kita nggak tahu ya. Diganggu nyamuk apa. Kita langsung ke dalam aja untuk melihat bagaimana kondisinya. Semoga Allah memudahkan proses pengobatannya pada kali ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita disambut ramah ini di Sirongge Purbalingga sama Bu Surtina. Konon katanya udah 20 tahun ibu ini diganggu, sakit, diganggu, dan yang nangani secara rutin beliau, tim saya, Pak Abu Iklima, Pak Muflihuddin. Untuk wilayah Purbalingga biasanya ke beliau dan ke Mas Yanuar, dan kita pusatkan di kantor Arsada. Nah, sebelum itu kita mau tanya ya, sebelum nanti kita praktek ruqyah, biasanya gangguannya itu apa aja, Bu? Awal ganggu itu kan aku lagi jualan keliling. Tiba-tiba itu kayak mau diangkat kemana kayak gitu, kayak los kayak gitu. Terus akhirnya masuk ke rumah sakit, opnam, katanya lambung gitu. Terus sampai berapa bulan nggak sembuh kayak gitu, terus berobat oknamo kayak gitu terus, pokoknya selama ini masih kayak gitu sampai rumah habis, tanah habis. Ya Allah, ya Rabb. Tapi nggak ada diagnosa yang jelas? Nggak ada. Cuma di rumah sakit itu kok ini darahnya normal, kok ini naik lagi kayak gitu. Terus dicek Tekanan darah naik turun. Subhanallah. Sit. Uyang. Nah, terus kejadiannya berlanjut sekitar jam 1:30 atau jam 1. Itu di atas genteng kayak kendi pecah itu. Di rumah ini? Di sana. Sini kan pindahan sini. Oh, ini baru pindah ya? Iya. Oh, subhanallah. Nah, terus ini sakit-sakitan terus sampai sekarang. Masuk rumah sini teh baru 1 minggu anak saya kecelakaan, meninggal. Baru pindah rumah sini? Iya. Putra nomor berapa? Nomor 3. Terus aku kan oknam dari rumah sakit, pirat, terus sesar, katanya hamil anggur kayak gitu. Ibarat belum sembuh, terus sesar, terus anak saya meninggal. Ibaratnya belum belum belar, belum pulih ya. Terus sampai sekarang ini sakit-sakitan, berobat terus, oknam berobat kayak gitu. Udah istiar sih ke ustadz gitu, yang dari Semarang juga ke sini. Ya, ke orang pintar sudah pernah. Terus katanya ada orang yang katanya ini mau bukan buat tumbal. Oh, tumbal. Iya. Tapi kan kayak aku kan nggak tahu. Yang penting itu yang bicara. Terus dia nggak kuat, mundur. Jadi sampai sekarang belum ada lagi. Lah kan disuruh puasa 3 hari 3 malam. Kalau kamu tahu siapa yang ngirim itu, kamu berpuasa 3 hari 3 malam. Jadi aku nggak ngatakan, kamu tahu sendiri kayak gitu. Terus ya kenyataan aku tahu sendiri akhirnya aku. Siapa yang ngirim gitu? Iya. Lewat apa tahunya, Pak? Mimpi atau lewat apa? Setengah kayak tidur kayak enggak. Antara tidur dan sadar, Bapak ngelihatnya apa? Orang itu Kanan-kanannya lagi apa? mau nyalamin aku, tapi ada yang 2 itu mau. Lah terus yang 1 hilang. Jadi katanya yang
salamannya mau itu berarti mundur. Lah yang menghilang itu yang nggak mau mundur kayak gitu katanya. Aku kan nggak tahu kayak gitu. Dan gambaran orang yang ada di mimpi Bapak itu semua kenal? Kenal semua. Ada masalah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ada masalah? Nggak pernah. Malah itu ini kan sering belanja kan kurang 500 rupiah lah, nggak usah ludah lah, nggak apa-apa, uang seberapa enggak itu kawan ya gitu. Setiap belanja itu kurang pasti nggak boleh bayar 500 ya gitu. Oh itu ya. Iya, Menarik ini. Karena dalam kajian ilmu-ilmu yang semacam itu kita sekali lagi tidak suuzon sama orang memang ya. Ya memang ada di antara mereka itu yang memberikan sedikit dari hartanya untuk sebagai pancingan. Contoh dikasih uang supaya nanti diambil sama karyawannya dengan sengaja. Nah yang siapa yang ngambil itu yang nanti yang akan kena. Gitu juga nyebar koin atau nyebar uang besar, pecahan besar di jalan sehingga nanti tumbalnya pun random seperti itu. Nah insya Allah nanti akan kita coba cek lebih dalam lagi. Coba lihat tangannya Bu. Ini ibu ya, nggak usah terlalu khawatir dan panik lagi, karena kondisi kelemahan ibu sekarang, kondisi penyakit ibu ya, selain memang adanya sesuatu yang numpang, itu didominasi dengan gejolak batin, pikiran, dan juga perasaan-perasaan sedih, kecewa, dendam, capek ya, sehingga ibu seringnya ngos-ngosan kan, nafasnya tidak panjang, ada batu empedu, asam lambung, itu semua sebenarnya membantu para setan itu untuk menimbulkan halusinasi dari manusia. Mereka pinter kan bikin ilusi. Tadinya empedunya 10,16, kemarin dicek di rumah sakit Bunda Purwokerto. Udah dioperasi ya Pak? Belum, dicek di Purwokerto cuma 0,5, katanya udah. Saya lihat lidahnya boleh? Melet. Saya foto ya. Mangga yang lebar. Yang mangga Bu. lebar ki simon tutup ya. Lidahnya juga. Bentar, tahan. Oh, ngeblur 1 2. Kurang mangga Bu. Mangga gambar sih. Kita lihat kondisi retaknya Ibu ada di area kanan dan kiri. Antara psikis dan fisiknya Ibu sudah lemah ya. Ini kondisi retakan-retakan kayak begini menandakan adanya endapan emosi negatif yang udah lama banget, belasan tahun mungkin Ibu endap dalam hati. Ini ada tekanan dan gumpalan amarah di hati, di liver. Kalau liver biasanya hubungannya sama marah ya. Adapun ini lendir yang menyeluruh di area limpa sama lambung, itu buah dari pikiran ya. Mungkin karena capek fisik akhirnya capek batin ya, karena kan sering diganggu ya, sering merasakan sakit ini dan itu, akhirnya batinnya pun ikut capek. Nah sekarang kalau Ibu betul-betul pengen sembuh, selain diruqyah adalah menerapi diri Ibu sendiri. Gimana caranya? Cari momen-momen yang bisa Ibu itu bahagia di dalamnya, pengajian atau mungkin kumpul sama temen misalnya, atau piknik sama bapak sama anak-anak, atau hal yang mungkin sepele, jalan-jalan berdua sama bapak, walaupun hanya mungkin ke sawah. Ibu juga butuh lebih perhatian Pak dari bapak, betul? Ya, kondisi ini memang kondisi pengennya diperhatikan lebih dari suami. Mungkin selama ini bapak ngerasa aku udah perhatian kok, tapi persepsi ibu mungkin beda. Nah, makanya komunikasi antara semua keluarga ini harus diperbaiki semua. Mohon maaf sekali ini saya sampaikan begini. Kemudian ada kesedihan yang mendalam itu di area paru-paru. Ini saya katakan sedih itu hubungannya sama paru-paru.
Sehingga ketika paru-paru ini tertekan, ini sudah meradang, warunya juga. Sering batuk kering? Enggak pernah batuk, ini lah mulai lagi ini gatal-gatal. Oh ya itu. Enggak pernah batuk kayak gitu. Tapi gatal Ini tenggorokan. mulai, ini hari ini, dari kemarin enggak. Lah itu dia. Allah tambahkan hari ini insya Allah. Ini soalnya lidah nggak bisa dibohongi Bu. Karena lidah ini organ paling cepat. Mungkin Ibu selama ini tidak batuk, tapi sudah ada radangan di ini, di area paru-paru Ibu. Dan ini timbulnya tekanan psikis, tekanan batin, khususnya rasa sedih. Sedih pikiran campur baur nih. Pernah cek nggak ada kistanya? Suka marah-marah? Iya. Astagfirullah. Sama anak tapi. Itu nanti lebih dikontrol lagi ya Bu ya. Sekarang istighfar, mau ampun sama Allah, semoga yang lama-lama itu suka marah-marahnya dan apanya Allah mudahkan untuk Enggak marah gimana ya tadi ya. Ya kok. Gini loh, masa sih semua kerjaan aku yang dikerjain udah capek, dikerjaan pulang mambra-mambra nggak ada yang bantuin, gimana nggak marah ya Tet? Ya udah lagi dinasehatin malah. intinya kan tadi saya bilang komunikasi antara satu individu keluarga dengan yang lain kudu kuat. Kalau kuat komunikasinya sehat dan harmonis, ibu tenang, bapak tenang, anak-anak tenang, itu jin semua nggak akan bisa nggodain ibu sekuat apapun. Wallahi saya katakan, saya berani sumpah karena memang ini jaminan dari Allah kok. Kan setan ganggu karena gejolak emosi yang nggak stabil. Ketika ibu, bapak semua ini rumah dihidupkan cahaya sunnah keimanan di dalamnya, Quran senantiasa diamalkan bukan hanya dibaca. Ya setan sekuat apapun sampai kelasnya danyang tanah Jawa nggak akan bisa ganggu. Nah ini beda kelas ini, wah nggak bisa diganggu. Yang diganggu ya karena selevel sama mereka. Makanya ditingkatin kesadaran ibu, jangan di kesadaran hewan. Kalau saya katakan kesadaran hewan itu kan sadarnya tok menuntut hak tapi kewajibannya kelalen. Nah, kewajiban kita, kewajiban seorang ibu didik ini itu haknya anak berbakti. Jadi lebih ke evaluasi, tunjuk ke diri sendiri, coba akhirnya seperti ini ada ndak andil di dalam kesalahan diriku. Baru nanti masalah jinnya kita ikuti, dikeluarkan gampang Bu. Jadi Ibu nggak perlu nyari peruqyah sini, peruqyah situ, nggak perlu. Peruqyah ndak ada yang bisa mengeluarkan jin. Saya ndak bisa mengeluarkan, Pak Abu ndak bisa, Mas Yanuar ndak bisa, semua ndak bisa. Hanya karena pertolongan Allah kita bisa. Dan sekarang ini tugas kami selaku peruqyah yang menunjukkan jalan yang terang itu kayak gimana untuk menggapai kesembuhan. Ini penting Bu. Dalam prinsip pengobatan Quran, ini paling penting supaya paham dulu. Yang justru paling penting kan bukan ruqyahnya, pasca ruqyah. Bisa bertahan enggak ini dengan Al-Quran yang sudah kita bacakan. Kemudian kondisi yang kayak begini, maaf saya enggak lagi dikte, enggak lagi ngabseni satu persatu ibu, supaya nanti mungkin bisa jadi evaluasi. Ya tadi sudah terjawab sebenarnya tentang ngedumel itu. Saya harap sih nanti bisa koordinasi lebih baik lagi lah, supaya nanti nggak ngomel-ngomel, ngedumel terus, akhirnya mangkel dan penyakitnya ya kesana kemari ini. Kemudian untuk ibu, hindari dulu makanan yang sifatnya lembab dingin, banyak lendir di organ dalamnya. Sering dingin di kaki ke bawah. Iya, kayak orang dari sini ke bawah. Iya, kayak orang kungkum air. Perut sering sakit. Ya nanti kalau ini seimbang, insya Allah yang dingin-dinginnya lagi nanti hilang. Ya, organ dalam ibu kan dingin. Kenapa kok kaki bisa sampai dingin seperti itu? Ginjalnya ada masalah juga sini. Ya Allah. Udahlah nanti gampang. Sekarang saatnya untuk pengeluaran kelembaban ibu dulu aja. Pakai suruh, pakai jahe. Tiap pagi atau tiap petang itu bisa dilakukan. Diminum. Tensinya tinggi enggak? Tensi nggak tinggi? Malah sering rendah. Ini kalau misal tensinya rendah bisa pakai serai 2 batang sama jahe merah 1 ruas, nanti direbus 3 gelas jadi 1 gelas. Ini kalau sudah mulai mendidih, apinya dikecilin sampai 20 menit. Itu diminum tiap pagi. Nah dalam sehari itu nanti kalau misal airnya udah habis bisa ditambahi lagi. Kita mungkin langsung ruqyah. Terserah. Ya baik. Enggak.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم رب الناس أذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 Nah Bu, udah bagus ya kan? Pripun rasane? Enak kan? Udah nggak ada reaksi, udah nggak ada yang aneh-aneh. Berarti ini sudah kuat ibunya. Ya. Berkat kesabaran ibu, keikhlasan, keistiqomahan, ya akhirnya ya pasti akan diangkat penyakitnya sama Allah. Apalagi tadi sudah kita kasih tahu peta penyakitnya apa, penyembuhannya apa, keluar lewat ubun-ubun. Buset. Apa itu? Nah, Casper tuh udah pergi. Kerasan dah ibu? Panas? Iya, kerasa. Iya itu. Anget mungkin bukan panas ya? Anget. Ya? Nyaman kan? Kepenak? Loh, yang rasain ibu tanya bapak. Berarti udah bagus ibunya, udah pengendalian dirinya itu yang kita acungi jempol, Masya Allah. Sudah mulai ada tahap ke situ, berarti sudah bisa kita katakan 80% ibu sudah mulai mencapai kesembuhannya. Hanya saja ya 20%-nya lagi fisiknya, psikisnya kita bangun, dimotivasi ya Bu ya. Harus dibangun itu. Ini sudah bagus. Fisiknya nanti pakai obat-obatan, pakai herbal, pakai jamu-jamuan, perlu bekam juga. Ibu sering bekam? Sering. Nah, bagus. Per bulan sekali. Ibu jangan mudah terpengaruh orang lain ya. Ya, selagi itu baik, ibu prinsipnya baik, udah ikuti aja prinsip ibu. Nanti ngomong, maaf, dengerin omongan dari orang yang nggak paham, akhirnya nanti ibu kesana kemari. Iya. Akhirnya sering mimpi ular kan? Iya. Ya, makanya karena kayak gini-gini sih ibu. Ya Allah. Kayak ular sifatnya loh, kadang kesini, kadang kesana, kesini. Iya, sering itu mimpi ular terbang di kepala. Nah, nanti tinggal lagi mimpi di kuburan. Sebenarnya kuburan itu banyak macamnya, banyak arti. Nggak mesti itu sihir Bu, nggak mesti sihir. Mimpi di kuburan bisa jadi selama ini kebahagiaan ibu seakan-akan redup mati, komunikasi nggak jalan, ketenangan ibu juga ikutan terkubur. Dan kuburan bisa jadi adalah isyarat dari Allah adanya tumpukan-tumpukan emosi negatif yang itu harus segera dinetralkan. Kan kuburan kan numpuki, diplongkan aja. Kalau ibu mau curhatin ke siapa? Ke bapak boleh, ke teman-teman boleh,
teman yang dipercaya, ke putranya, ke putrinya juga boleh. Ya, setannya insya Allah udah bablas. Tinggal fisiknya ibu yang harus diperbaiki, motivasinya harus bangkit. Jangan putus asa, jangan ngedumel terus, dan lebih mesra sama bapak. Kalau masnya gimana tadi pas ibu diruqyah? Rasanya apa tangannya paling semut. Coba sini mas, sekalian ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Saya nggak pegang. Lihat. Ini jalan.